Setiap kali Allah itu disebutkan di satu hari pertama menciptakan ini, di akhir selalu dikatakan dan Allah melihat semuanya adalah baik. Nah itulah yang kemudian membawa suatu pandangan dan cara baru untuk bermisi. Bukan lagi melihat dunia jahat, tapi melihat dunia baik. Maka kita diutus untuk menjadikan supaya dunia itu memang baik. Walaupun dari awal memang kenyataannya dosa-dosa itu yang masuk ke dalam dunia itu yang bikin dunia menjadi tidak baik. Tapi pertanyaannya memang apakah kita mau melanjutkan supaya dunia jadi tidak baik, atau kita mau menjadikan dunia itu menjadi baik, menjadi lebih baik? Disinilah misi kita. Dalam bidang apapun ya, entah kita di bidang politik, entah kita partai A, B, C, ya, pilihan kita itu A, B, C dari 3 yang ada sekarang, ya. Pertanyaannya, apakah kita mau menjadikan dunia Indonesia kita menjadi lebih baik, menjadi lebih sejahtera, menjadi lebih adil, atau bagaimana? Kalau kita mau menjadikan dunia kita, masyarakat kita menjadi lebih baik, itu berarti mau menjadikan ya, masyarakat kita juga lebih berkualitas. Dan bahkan kalau saya membaca lagi penegasan dari Paus Fransiskus yang memang adalah paus pastoral, bukan paus birokratis, yang tahu apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama tentu di Amerika Latin ya, di mana dia berasal. Dia mengatakan begini, saya lebih suka gereja yang memar, yang terluka dan kotor, daripada gereja yang berpusat pada kenyamanan diri sendiri dan terjerat dalam jaring obsesi dan prosedural. Marilah kita bergerak keluar, menawarkan kepada setiap orang hidup Yesus Kristus. Saya lebih menyukai gereja yang memar, terluka dan kotor karena telah keluar di jalan-jalan, yang pergi memang ke realitas-realitas kehidupan yang nyata, daripada gereja yang sakit karena menutup diri dan nyaman melekat pada rasa amannya sendiri. Saya tidak menginginkan gereja yang berambisi menjadi pusat dan berakhir dengan terperangkap dalam jerat obsesi dan prosedur. Dari awal saya sangat menangkap apa yang dia maksudkan ini. Maksudnya ini kita harus menjadi gereja yang merakyat, jangan yang bikin susah. Kalau bisa dibantu, kenapa tidak bisa dibantu? Di dalam masyarakat kita, lain kali kita dengar ungkapan apa itu, kalau tidak bisa dipersulit, kenapa mau dipergampang? Gitu kan? Atau begitu? Itu kan berarti prosedural.
Mungkin saya memberikan satu dua contoh aja di dalam lingkungan gereja kita sendiri ya, dalam hal ini. Saya memang bukan pastor paroki. Saya bekerja di paroki sebagai pastor itu hanya 2 tahun pertama. Berarti 40 tahun saya tidak di paroki kan? Tapi bukan berarti saya tidak melayani umat, tidak menerima permintaan-permintaan untuk pelayanan-pelayanan. Cuma kadang-kadang yang menjadi kesulitan untuk saya adalah kalau itu menyangkut suatu prosedur yang tidak ada dalam kewenangan saya. Misalnya, ada orang yang ingin anaknya dibaptis. Ya, pasti saya mesti ke salah satu pastor paroki kan, karena itu mesti didaftar di salah satu paroki. Atau ada yang meminta pendampingan untuk pernikahan atau menjadi Katolik. Saya melihat seringkali paroki-paroki kita terlalu terjerat dengan prosedurnya. Oh, paroki sudah menetapkan harus misalnya mengikuti pelajaran agama 40 session untuk menjadi Katolik. Bahkan saya menemukan misalnya di Manado, masing-masing paroki menentukan sendiri syarat untuk kursus persiapan pernikahan. Kalau di Jakarta sekarang MRT itu 1 weekend atau 2 weekend? 2 weekend. 1 sekarang. Sabtu dan Minggu kan penuh. Tapi di Manado ada yang sampai 3 sampai 6 bulan. Awet. Saya dulu gitu Pak. Lalu yang mau menikah misalnya calon nikah, dua-duanya dokter. Tapi mereka juga harus mengikuti session yang diberikan oleh seorang perawat mungkin ya, tentang seksualitas, reproduksi. Wajib. Ya, Anda sendiri tahu maksud saya. Bagaimana seorang murid jauh lebih pandai daripada gurunya, seperti itu. Dan cuma karena prosedur ya harus ikut, seperti itu. Ya. Dan ada banyak hal-hal lain juga yang maaf saja saya lihat kebanyakan pastor di Jakarta itu sudah seperti orang birokrat. Sulit sekali ditemui oleh umat. Ya, betul kan? Ya. Kadang-kadang ada umat yang perlu mesti melalui sekretariat dan sekretaris bilang pastornya tidak diganggu, tidak bisa diganggu karena dia ada di atas. Mungkin lagi nonton film apa namanya? Drakor. Monyong. Satu contoh. Ya. Beberapa tahun lalu saya membantu satu mantan imam. Kasihan dari Ketapang saya. Dan sudah di Jakarta. Nah, salah satu surat yang harus ada dalam berkas yang dikirim ke Vatikan itu adalah surat dari uskup setempat di mana dia sekarang berdomisili. Ya. Kalau dia tinggal di Bekasi, berarti kan Uskup Agung Jakarta. Ya. Nah, karena kasihan dia tidak mengenal secara pribadi uskup di sini dan di Kuria juga tidak ada yang dia kenal, saya bilang sama dia supaya uskup dengan
katakanlah nyaman mau mengeluarkan surat itu, ya, you ke pastor paroki, minta surat pengantar dari pastor paroki menyatakan bahwa you memang tinggal di paroki ini. Itu saja. Lalu dia lapor ke saya. Nggak bisa. Dia pergi ke sekretariat paroki. Mungkin sekretariatnya kaget, kan belum pernah bikin surat seperti ini loh. Tapi dia sudah terangkan, saya hanya mau minta surat yang menyatakan bahwa saya memang tinggal di paroki ini. Ya. Alamat ini, lingkungan ini, lingkungan gereja ini, ya. Dan itu ditujukan ke uskup supaya uskup lihat, oh ya, memang sekarang dia berdomisili di sini. Lalu uskup akan mengeluarkan surat, ya, berdasarkan itu, dan itu yang akan dikirim ke Roma, bukan surat dari pastor paroki. Tapi dia bilang sama saya, aduh, saya sudah pergi ke sekretariat. Sekretariat telepon pastor yang ada di atas. Pastornya bilang, kamu buat saja. Sudah sekretariat kan, sekretariat bilang, saya tidak tahu buat. Ya kamu buat saja. Dan kasihan, yang bersangkutan sudah 1 jam menunggu, tidak ada penyelesaian, dia pulang rumah. Besoknya di kantor dia email ke saya, dan antara lain dia katakan, ya ini saya sudah pergi yang saya cerita tadi gini-gini. Lalu dia tambahkan, ya memang saya sudah mantan, jadi tidak dihargai, tidak dihormati, tidak dipandang lagi. Ya sudah, saya mau bagaimana? Saya langsung angkat telepon, saya bilang kepada dia, saya sebut namanya, so and so, sudah kamu tenang saja. Ya, tidak usah lagi pikir itu, saya yang akan minta surat itu langsung ke uskup. Saya langsung tulis surat, ini alamat, ini semua, mohon Bapak Uskup mengeluarkan surat itu. Tidak sampai seminggu suratnya sudah ada di tempat saya. Lalu saya telepon yang bersangkutan, so and so, bagaimana kabar? Ya, pastor, saya masih ingat-ingat, saya masih sedih, bagaimana saya ini? Lalu saya bilang, ya sudah, kamu tenang-tenang saja. Ya. Surat uskup sudah ada di atas meja saya, di hadapan saya. Saya bilang, ya, kok kaget kan dia? Sudah, kamu tenang saja. Seperti itu. Ya. Itu satu contoh saja, ya. Jadi bukannya membantu, tapi justru seperti mempersulit malah, ya. Kendati sejak Paus Benediktus, lalu kemudian Paus Fransiskus, ada banyak prosedur-prosedur yang terlalu berbelit-belit yang disederhanakan. Tadi ada pertanyaan sedikit tentang pembatalan nikah. Ya. Nah, kalau mau mengikuti prosedur lama itu rumit sekali. Ya. Tapi Paus Fransiskus bilang, yang langka ini kan tidak perlu. Kenapa mesti lagi? Ya, cukup misalnya dari 2, 3, 4 dihapus saja. Ya. Macam begitu contohnya, ya. Jadi dia memang bukannya mau mengizinkan, tetapi karena itu ada dalam aturan hukum, ya. Tapi dia lihat ini kok terlalu berbelit-belit dan tidak perlu, ya. Itu hanya memperpanjang dan seterusnya, kan, dan seterusnya, bahkan mempersulit. Ya. Begitu juga dengan prosedur proses laisasi atau dispensasi dari seorang mantan imam misalnya. Saya masih ingat, tahun 90 saya datang ke Roma dalam satu kunjungan dengan pimpinan. Lalu saya juga ketemu dengan
di rumah pusat kami di Roma, Romo yang mengurusi barang-barang ini ke Vatikan. Dan waktu itu dia katakan, syarat untuk seorang mantan imam memintakan dispensasi itu, dia sudah harus berumur minimal 60 tahun. Ya sudah mati lebih dulu baru. Ya. Tapi kemudian itu diturunkan menjadi 40 tahun. Ya. Dan rupanya sekarang tidak terlalu ketat lagi. Artinya pertimbangannya sekarang, kalau memang dia tidak ada harapan lagi untuk memang kembali menjadi imam, dibantu saja. Dan misalnya kalau dia sudah punya keluarga, sudah punya anak-anak, ya tentu tidak mungkin lagi kan untuk kembali. Ya. Apalagi kan Paus sekarang sangat menekankan kerahiman ilahi. Ya, sebagai salah satu ciri dari gereja Katolik, dari ajaran Yesus. Mengapa kita harus membebani seseorang 20-30 tahun lagi, ya, ketika kasihan dia punya beban itu bisa dilepaskan. Ya, ini satu contoh saja, ya, bagaimana masih banyak prosedur-prosedur yang dilihat oleh Paus sekarang dan yang sebenarnya tidak perlu. Jadi sekali lagi dia bukan merestui yang dikatakan pembatalan nikah, contoh ya, atau merestui imam keluar, ya. Tetapi ketika kenyataan itu harus dihadapi, ya tentu ada prosedurnya. Belum tentu juga kan dikabulkan. Kita lihat dulu, ya. Tapi harus diikuti dulu prosedur-prosedur itu. Jadi ini 1-2 contoh bagaimana, ya, Paus juga menghendaki supaya gereja kita itu lebih pada sisi katakanlah membantu, meringankan, bukan membebani. Nah, ini juga menjadi sebenarnya bagian dari misi kita. Ya, bagaimana kita hadir, ya, sebagai katakanlah ragi, sebagai terang, sebagai garam di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana kita boleh mempengaruhi orang-orang lain dengan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai Kristiani kita. Memang kita harus menghadapi kenyataan-kenyataan bahwa ada perbedaan-perbedaan, ya. Ada juga kemajumukan, dan dalam menghadapi semuanya itu sekali lagi, ya, ada campuran antara yang katakanlah baik dengan yang jahat. Di Indonesia, kita hidup dalam suatu masyarakat majemuk yang memang selalu berpotensi untuk menimbulkan gesekan-gesekan. Dan itu realitas yang kita hadapi. Perbedaan-perbedaan itu tidak terhindarkan. Bahkan ada yang melihat perbedaan itu sebagai suatu hambatan untuk mencapai tujuan-tujuan mereka tertentu. Tapi kita mau melihat perbedaan itu sebagai suatu kekayaan. Justru karena perbedaan itulah kita menjadi lebih kaya. Hidup kita menjadi lebih terbuka, hidup kita menjadi, ya, lebih nyaman, kita boleh bersahabat, kita boleh berteman dengan siapapun juga. Ya.
Nah, dalam konteks inilah, dalam situasi inilah, kita juga mengemban panggilan dan perutusan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus dan sebagai warga gereja. Memang kita mengalami bahwa dinamika politik itu selalu cair. Tapi disinilah kita dituntut sebagai orang-orang yang katakanlah menjadi pengikut Kristus yang sudah punya iman, ya, supaya iman kita juga tidak terombang-ambing. Makanya di sini saya mau tegaskan, ya, politik itu boleh cair, tapi iman kita harus tetap teguh. Nah, iman yang teguh adalah iman yang berpendirian. Ya. Nah, saya kira ini menjadi tantangan yang paling besar untuk kita. Ya. Tadi dalam pertanyaan juga itu disampaikan, bagaimana ya kita bilang kita orang Katolik, tapi kenyataannya ya berbeda sedikit saja kita sudah marah, kita sudah saling mengejek, kita sudah saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Maka sekali lagi pertanyaan saya seperti tadi, sejauh mana sebenarnya kita mengatakan ini saya orang beriman? Ya. Satu dua hari terakhir kan politik kita itu ribut dengan berita apa itu, PKB masuk di Anies menjadi calon wapresnya kan, si Muhaimin itu. Ya, tiba-tiba ya suasana politik yang menjadi gaduh begitu, ya. Apalagi Partai Demokrat dengan suara-suaranya yang sangat keras, ya, menyampaikan hal itu, sampai dikatakan apa itu yang tersebar tulisan tangan dari Anies yang sudah meminta supaya AHY itu menjadi capresnya dan lain sebagainya. Jadi dan ke depan juga ya saya nggak tahu ya, saya bukan politisi, tetapi ya dinamika perkembangan politik seperti ini kan nanti mana koalisi A, B, C atau cuma A, B, C atau bagaimana ya, itu juga masih sangat terbuka. Ya. Kita lihat juga ada politisi-politisi yang sudah daftar ke sana lalu tiba-tiba daftar ke sana lagi. Tetapi ya memang kita tahu ada orang yang memang dari awal pendiriannya di sini, hidup mati saya di sini, ya udah. Yang penting punya pendirian yang jelas. Ya, bagaimana Pak Haposan? Itu toh. Amin. Pak Indra juga punya pendirian. Yang penting aman dong. Lain sebagainya. Ya. Yang penting kan semua mau jadi baik. Gitu loh, aman. Romo, bagaimana aman untuk pindah partai? Sejahtera. Kita sebagai jangan pernah lupakan yang dikatakan bonum comune itu, kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan bersama, itulah yang menjadi spirit dan tujuan umat Katolik itu terjun dalam politik misalnya. Ya, jadi demikian. Ya. Demikian kita diharapkan untuk menjadi komunitas yang produktif dan berbuah baik, menjadi komunitas gandum, bukan komunitas lalang.
Kita mengalami bahwa tidak jarang terjadi ada yang gemar menuduh kita adalah lalang, lalu kita sendiri bertindak gegabah dan akhirnya kita sendiri berperilaku seperti lalang. Lalang memang tetap dibiarkan hidup, tak dicabuti, tapi jangan biarkan lalang membuat kita mengalihkan perhatian dari tujuan dan misi komunitas, serta berkutat pada hal-hal yang tak membawa kita menuju panen. Kita diharapkan untuk menghasilkan buah yang baik dimanapun kita berada, dalam kelompok apapun, ya, dalam partai apapun, ya. Dan tentu sebagai sesama beriman, sebenarnya kita juga diharapkan hargai saja pilihan, ya. Jangan sikut menyikut, ya. Apalagi mulai menjelekkan seakan-akan yang satu lebih baik dari, atau dia lebih baik daripada yang lain. Nanti akan ada satu istilah yang akan saya pakai nanti dalam renungan berikut keempat, yaitu kita harus beralih dari sistem ego ke eko. Oke, baik. Jadi pesan bagi kita, bagaimana memang cara kita mengatasi lalang tanpa merusak gandumnya. Tadi ini pertanyaannya sebenarnya, kan? Dikatakan yang terutama memang kita mau menyelamatkan gandumnya, bukan membasmi lalangnya. Namun pertanyaannya juga adalah, adakah atau apakah langkah-langkah efektif yang dapat kita tempuh untuk menghadapi itu? Ya, mungkin kita bisa berbagi juga di sini pengalaman-pengalaman kita dalam kasus-kasus konkret yang kita hadapi sendiri, entah itu keluarga atau dalam kelompok, dalam pekerjaan kita, untuk membantu menjawab pertanyaan saudara kita tadi itu. Tidak masalah kalau masih ada lalang tersisa dalam diri kita, tapi menjadi masalah kalau kita sebagai anggota komunitas dan masyarakat tidak turut berperan aktif dan berkontribusi konkret untuk memastikan masyarakat dan komunitas akan menuai gandum untuk disimpan ke dalam lumbung. Aksi nyata diperlukan. Tidak cukup kalau hanya berpikir dan berdialog. Dan memang tentu dialog itu penting. Tetapi jangan sampai cuma ngomong-ngomong, itu maksudnya. Harus ada tindakan nyata supaya gandum itu sungguh menghasilkan buah yang baik. Nah, di sini saya mau menyebut satu contoh tentang lalang dalam hidup bermasyarakat, khususnya sebagai umat beragama di Indonesia, yang biasa kita katakan intoleransi itu. Saya terinspirasi memang ketika membaca sambutan dari Presiden Jokowi belum lama ini, tanggal 29 Agustus kemarin, saat meresmikan pembukaan Muktamar Sufi Internasional di Pekalongan. Dia mengatakan kasus-kasus intoleransi beragama masih terjadi di Indonesia. Awalnya Presiden menyinggung kondisi kehidupan 270 juta masyarakat Indonesia yang majemuk. Indonesia memiliki penduduk dengan berbagai agama yang hidup berdampingan. Lalu memang masih ditemukan hal-hal, yaitu beberapa kasus intoleransi. Inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama, agar kita bisa meningkatkan toleransi supaya
perdamaian di Indonesia dan dunia terjaga. Walaupun dia tidak memperinci kasus-kasus apa, ya tentu kita bisa memberikan contoh-contoh sendiri. Tapi dia mengingatkan agar perbedaan di tengah masyarakat harus disadari dan diingat sebagai bentuk keberagaman. Keberagaman harus dilanjutkan dengan toleransi, sehingga diperlukan sikap moderasi dalam beragama. Nah, saya mengerti bahwa Kementerian Keagamaan atau Kementerian Agama ya, menjadikan ini suatu program utama moderasi beragama. Sikap moderat dan sikap berinteraksi akan memungkinkan kita untuk bersatu dalam keberagaman, unity in diversity. Moderasi dalam beragama, dikatakan demikian. Saya kira ya mungkin ini dulu beberapa pikiran yang dapat saya sampaikan, terutama saya mau menempatkan apa yang kita katakan misi kita di tengah masyarakat dalam misi gereja, misi Yesus sendiri. Ya. Baik, terima kasih. Baik, kita boleh berinteraksi satu sama lain, dan sebenarnya masih ada tersisa satu pertanyaan tadi yang juga dalam teks saya tadi disinggung. Ya. Mungkin ada dari antara kita yang mau bisa memberikan suatu bisa tadi Bang Irfan, sekarang kesempatan untuk Bang Irfan. Masih di luar? Oh, pertanyaan Pak Dharma yang tadi Romo ya, belum dijawab. Saya juga menawarkan itu, mungkin ada dari antara kita yang punya misalnya pengalaman ya di bidang itu yang menawarkan satu mungkin begini solusinya, atau nanti saya akan menanggapi kemudian. Masih ada yang ingat tadi yang disampaikan oleh Pak Dharma, Ibu Bapak? Atau Pak Mur mau menanggapi pertanyaan? Pak Mur? Pak Mur aja kapok. Pertanyaannya apa? Saling. Ya, Pak Dharma bisa minta tolong diulang tadi intinya yang ingin Pak Dharma tanyakan. Mungkin ada sesama dari Bapak Ibu peserta yang bisa memberikan masukan, gitu ya. Minimal punya pengalaman Pak Mur. Ya, saya coba ulangin untuk pertama yang belum tadi. Jadi kita itu di gereja dalam agama Katolik itu selalu diajarkan cinta kasih. Tapi pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang yang bukan hanya Katolik tapi satu bagian dengan kita, terutama di Post-Point, itu sama sekali tidak menggambarkan kekatolikan tersebut. Ya, bahkan ada beberapa dari mereka, nggak sedikit, banyak itu yang prodiakon. Lalu terus bagaimana caranya? Tentu saja kalau saya klaim bahwa saya adalah gandumnya dan mereka adalah ilangnya, kalau dibalikin mungkin mereka akan mengatakan, tapi intinya ujaran kebencian itu sangat subur. Kental, terutama untuk pendukung-pendukung dari capres yang bukan mereka dukung. Ini bicara capres ini, gitu. Pokoknya lain hari nembak Anies Baswedan, Mas Indra masuk dikerubutin. Lain hari nembak Prabowo, Dr. David masuk dikerubutin.
sampai akhirnya katakan keluar Dr. David. Tapi tiap hari udah dibilang, saya udah masuk, saya bilang kalau mau silahkan kampanyekan jagoanmu, tapi jangan menjelek-jelekkan jagoan orang lain. Tapi kayak orang goblok aja, tiap hari ada. Nah, ini maksud saya. Terima kasih. Kita buat partai cinta kasih. Baik, sudah Bang Evan? Sharing aja. Sebentar, ini yang untuk Pak Dharma dulu. Sebentar. Ada yang akan menjawab pertanyaan dari Pak Dharma? Kalau kau tidak jawab jangan dipaksa. Romo? Pak Pur aja kan. Tidak ada? Mungkin saya nanggapin sedikit. Oh, silakan Pak Jack. Kalau Pak Pur bilang kerok. Nggak usah pakai kali tiga. Tidak jelas. Pak U dalam hal ini bagus justru. Tadi yang Pak Darul bilang orang Katolik, tapi kelakuannya tidak mencerminkan kekatolikannya. Satu, mungkin dia Katoliknya secara KTP saja, dia tidak mendalami sebenarnya cinta kasih itu kan. Cinta kasih ada di mana? Dalam firman Tuhan. Dan dia tidak sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Gimana ada cinta kasih kan? Bahwa tentu tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan kalau dia pastor pun tidak menjamin. Karena saya ada diskusi juga sama pastor yang sengaja melempar. Tapi di mana? Di dalam mimbar di mana? Bunda Maria sama seperti Roh Kudus. Saya klaim, nggak bisa pastor kok bicara seperti itu di mimbar kan? Nah, kira umat yang menerjemahkan sendiri. Nggak bisa, kebenaran itu nggak bisa dia bicara asal main-main. Jadi kalau orang dalam sungguh dia dewasa di dalam Tuhan, dia nggak akan bicara seperti itu. Tidak ada kebencian dan tidak ada cinta kasih. Karena justru dia nggak mengerti akan kebenaran. Nah, karakternya ada yang di WA itu. Dan jadi banyak orang yang tidak dewasa secara iman, makanya banyak ada kebencian satu sama lain. Tiap hari terus dia mengujar kebencian. Itu seperti orang Farisi aja tuh. Dia bicara kebenaran, tapi kelakuannya seperti itu. Jadi intinya apa? Orang yang selalu mengungkit-ungkit masalah orang lain, sebenarnya dia kan tidak ada pengampunan. Itu orang luka batin yang tidak ada pengampunan, makanya dia mencoba untuk menjelekan orang lain. Sedangkan dia sendiri kan belum tentu bisa benar. Jadi bukan patokan dia mau prodiakon, pastor pun kalau dia tidak berdasarkan firman Tuhan, diragukanlah cinta kasihnya. Terima kasih Pak Jack. Terkait dengan tema kita hari ini memang cukup menarik jika kita menyesuaikan dengan situasi politik hari ini, dan juga kalau kita kaitkan dengan bagaimana sikap politik kami sebagai anggota Foxpoint Indonesia yang kami namai sebagai Foxian. Dan memang pada dasarnya suara politik kami, pilihan politik kami secara organisatoris itu tidak pernah satu perintah atau satu komando, tetapi kami menyesuaikan dengan sikap politik masing-masing dalam artian sesuai dengan hati nurani. Nah, dalam situasi itu kami memilih jalan masing-masing, dan saya kebetulan memilih mendukung Anies Baswedan, dan ada Pak Indra tadi itu, kemudian ada Pak Kosan dan Ibu Devi di Pak Prabowo, kemudian ada Pak Goris di Pak Ganjar gitu. Di internal kami memang pada dasarnya biasa-biasa saja, karena kami paham benar tentang tugas dan tujuan kami sebagai abang Katolik. Lalu kami belajar banyak tentang kaderisasi di organisasi ini. Tetapi anehnya masih ada para anggota kami, Foxian kami, yang hari-hari kami diskusi bersama, yang hari-hari kami berbicara tentang hal ini, tetapi tetap nyindir. Malah ada yang mungkin bisa dibilang membenci yang berlebihan, kalau boleh tidak bisa dikatakan sampai memakai kata kotor gitu. Tetapi sudah. Terus di sisi lain juga di luar sana orang-orang Katolik juga banyak sekali yang mencaci maki kami. Secara khusus saya punya data yang mengirimkan SMS atau WA ke saya yang mengintimidasi 1-2 bulan setelah saya deklarasi Anies Baswedan. Begitu. Tetapi
poinnya Romo, saya sebagai anak Tuhan Yesus, anak Bunda Maria tidak pernah takut siapapun. Karena saya mendeklar ini bukan calon pemimpin agama, tetapi calon pemimpin bangsa Indonesia. Yang kebetulan di dalam negara ini ada agama-agama yang kita juga di dalamnya. Dan saya deklarasi Anies Baswedan di mayoritas umat Katolik, yaitu di Flores. Kami diterima baik-baik saja di sana. Kenapa di Jakarta yang juga ada tokoh-tokoh di sini menghakimi kami dan secara brutal begitu. Lalu kemudian lagi-lagi saya bilang saya tidak pernah takut siapapun. Saya setiap minggu datang ke gereja duduk di paling depan. Saya pergi terima hostia di paling depan. Lalu tidak ada toh yang menyinggung saya, tidak ada yang berani karena di media sosial itu banyak sekali. Kamu nih bapak-bapak Katolik, bapak Nusa Tenggara Timur, bapak Flores, siapa kamu? Kira-kira begitu. Tetapi ketika saya datang terima hosti, duduk di depan pas misa, tidak ada yang mencibir saya, tidak ada yang mengintimidasi saya. Saya bilang ya takut juga kalian dengan Kristus, dengan salib itu. Begitu. Karena saya bilang, karena katanya begini, kalau kamu memilih Anies berarti kamu menghakimi dirimu sendiri. Karena kamu pasti pindah agama, pindah iman. Saya bilang, kalian supaya tahu, Katolik saya ini adalah Katolik yang datang dari rahim orang tua saya yang sudah Katolik. Bukan dibeli, bukan diintervensi. Apalagi kalian yang tidak tahu iman saya seperti apa. Saya bilang, saya berdoa setiap hari, datang ke gua setiap hari. Itu yang kalian tidak tahu. Gitu. Dan terus saja menghakimi saya. Seolah-olah ketika saya pilih Anies Baswedan, saya pindah agama. Begitu. Baru 3 menit Bapak. Kemudian masih banyak. Lalu kemudian Romo, dalam perjalanan itu banyak sekali orang yang tidak senang dengan saya. Saya dalam hati begini, saya makan bukan minta dengan kalian. Kira-kira begitu. Poinnya kalau Makassar begitu. Tetapi saya bilang, saya tetap Katolik dan saya tetap Indonesia. Saya memilih Anies Baswedan. Artinya bahwa setiap semua teman-teman di luar sana yang Katolik, yang di garis bawahi dan juga Foxian, teman-teman pengurus Fox Point Indonesia yang ngaku-ngaku Pancasilais, nasionalis, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika ini, tetapi kelakuannya, perilakunya, sikapnya tidak mencerminkan itu. Kalau kita sendiri di internal sudah seperti itu, apa bedanya kita dengan yang lain? Saya mau kasih contoh, saya mau kasih pesan. Dalam satu momen, kami kebetulan kumpul dengan teman-teman relawan Pak BB itu. Lalu tidak ada yang tidak ada yang mau pimpin doa, mau selesai acara. Mereka bilang tolong kasih kesempatan ke teman-teman Katolik. Ada sekitar ratusan orang. Saya bilang sebelum saya pimpin, itu apa Pak? Jangan, mohon maaf. Sorry Kak, jangan. Oke. Saya bilang, teman-teman sekalian, izinkan saya memimpin doa ini secara agama saya, secara Katolik. Semua merinding Pak. Dan ketika kami deklarasi pertama kali, deklarasi Anies Baswedan, yang datang itu anak-anak Katolik, anak-anak Kristen, anak-anak Timur semua. Ada Papua, ada Maluku, ada NTT, saya datangkan. Dan mereka datang dengan suara hatinya. Dan teman-teman Muslim yang tadinya melihat kita orang militan, orang yang tidak mau bergabung dengan mereka bilang, Mas, kami merinding. Saya bilang, kenapa? Kami yang tadinya melihat kalian itu sangat militan, tidak mau berteman dengan kami merinding melihat kalian. Inilah persaudaraan sejati katanya. Inilah cinta kasih katanya. Itu teman-teman Muslim yang bilang begitu. Lalu cinta kasih kita yang disampaikan oleh, mohon maaf para pastor kita, di mana kita lakukan itu. Dan pastor selalu bilang, pergilah engkau diutus. Diutus itu artinya diutus ke lumpur, ke ladang, ke sawah, dimanapun kita diutus. Yang oleh Romo, pastor moderator kita bilang, berbeda dalam pilihan, beraneka dalam pilihan, tetapi satu dalam iman Katolik. Itu yang kita petik. Dan itu yang dilakukan oleh Fox Point Indonesia. Itu yang kami lakukan. Nah, kami sampaikan bahwa kalau teman-teman tidak mau mendukung Anies Baswedan, katakan seperti itu. Karena kami anggap dia putra terbaik kok. Salah satu putra terbaik selain beberapa tokoh itu. Kalau kalian tidak senang dengan kami, kalau kalian tidak mau ikut berpandangan politik seperti kami, jangan membenci kami yang beda pandangan dong. Kan poinnya di situ. Itulah persatuan, disitulah poin Pancasila. Itu satu. Yang kedua, akhirnya Romo, saya itu datang ke setiap daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Saya datang ke sana, saya bilang, teman-teman, saya relawan Anies Baswedan,
saya orang Manggarai, orang Flores, saya orang Katolik yang dukung Anies Baswedan. Mereka datang, ini kopi mas, ini makan mas. Tidak pernah tanya lagi, kamu agama apa? Tidak ada seperti itu. Yang mereka lihat, ini saudara kita sebangsa dan setanah air. Itu contoh-contoh yang membuat saya sangat berkesan begitu. Karena memang negara ini dibangun atas semua kekuatan kok, termasuk kita yang Katolik di dalamnya. Jangan pernah membawa-bawa. Lalu kemudian untuk meningkati, saya ketemu beberapa pastor, beberapa suster, beberapa bruder dan praktek. Yang akhirnya mereka itu merespon baik dan mendukung apa langkah politik saya dan teman-teman. Karena apa? Selama ini mereka itu memang termakan hoax, Romo, Bapak Ibu sekalian. Di Ruteng di Manggarai, kami mau buat deklarasi, tidak ada MC. Lalu ketua saya bilang gini, datang aja. Dia bilang, tidak bisa, karena kami sudah dibilang oleh salah satu pastor untuk ikut PD Perjuangan. Ya itu nanti aja dulu, ikut aja dulu. Siapa Anies Baswedan? Ya ikutlah dia. Setelah dia dengar apa cerita kami, dia langsung bilang ke ketua, Mas, saya siap jadi relawan Anies Baswedan di Manggarai. Ya itu contoh-contoh yang memang kita orang Katolik ini sebenarnya kita menjalankan ajaran yang seperti apa begitu. Yang ngaku-ngaku Pancasilais itu, yang ngaku-ngaku berbineka gitu. Nah, beberapa pastor dan suster yang saya temui akhir-akhir ini akhirnya tercerahkan. Mereka bilang, Mas, kamu ini semacam martir begitu. Kamu harus hadir di mana-mana untuk memberikan pencerahan kepada teman-temannya. Memang cara berpikirnya picik sekali gitu. Bukan marah, tapi memang ini realitas gitu, Pak Bor. Ini realitas. Nah, ini realitas. Nah, dengan cara seperti itu, kalau kita mau menyesuaikan dengan tema seperti ini, kira-kira apa tadi ilalang dan gandum itu di mana kira-kira gitu, Romo? Dan mohon pencerahannya nanti supaya kita ini ya tidak ngaku-ngaku Katolik sejati kira-kira begitu kan? Ngaku-ngaku Pancasilais. Ada lagi partai-partai tertentu ngaku Pancasilais. Ada gereja yang dibakar, ada IMB gereja, ada persoalan gereja tidak muncul di sana. Pas pagi sembako muncul paling depan. Yang kayak gitu-gitu persoalan di akar rumput. Itu sih, Romo. Ya, saya harap teman-teman Foxian juga setelah keluar dari ruang ini, setelah ikut retret ini betul-betul menabur cinta kasih. Itu poinnya. Terima kasih, Romo. Terima kasih Pak Jarwan. Mbak Tepa, saya mau tanya, sudah lega? Karena sebenarnya Ya Bang Jar, nggak, saya cuma nanggapi apa yang tadi boleh ya Romo ya, apa yang tadi Bang Dharma bilang sama Bang Irfan ya. Jadi kalau dibilang orang Katolik penuh cinta kasih, terus kenapa di dalam politik enggak? Menurut saya itu hal yang biasa. Dulu saya seemosi Pak Irfan, ya. Tapi saya percaya 5 tahun lagi dia kayak saya. Gak meledak-ledak. Karena apa? Apa yang dia alami, kalau dia bilang baru 0,2%, saya mungkin ngalami sangat lebih dari dia. Apalagi waktu itu saya caleg kan, udah keluar duit banyak, dimaki-maki Romo lagi. Dia belum pernah dimaki-maki Romo. Saya seluruh Romo pernah maki saya. Karena saya berdoa demi nama Bapa dan Putra Kudus di Stadion Utama Senayan. Panjang ceritanya, singkatnya gini ya. Akhirnya saya bawa dalam satu renungan nih, Mo. Sekali ini kesaksian saya. Romo, jangan Romo. Harus lengkap. Harus lengkap ya Romo. Nah, bicara Romo Mangke, salah satu guru saya Romo Mangke pada waktu itu dengan Pak Titus, Pak Handoyo, saya dibentuk dari mulai di FMKI, ya, nggak ngerti politik, tiba-tiba terjun ke politik. Nah lama-lama saya perhatiin apa, jangan kata orang Katolik, kalau orang udah masuk dunia politik udah harus siap, istilahnya apa namanya, kayak gini. Saya ambil cerita Yesus. Si Yesus salahnya waktu itu nggak bikin partai politik aja. Loh, tapi perilakunya memanggil, merekrut itu kan sama dengan merekrut kayak Laskar Aman merekrut satu-satu sama kan gitu. Penjala manusia. Nah kan, penjala manusia. Nah pada waktu mereka cuma ber-12 aja udah ribut mereka. Contoh, siapa di antara kita yang terbesar udah mulai ada persaingan, kan gitu. Ya maaf nih Romo ya, Yesus juga pilih kasih sama muridnya. Naik ke gunung nggak 12-12 dari bawah. Coba Petrus, Yohanes, Yakobus kan begitu.
Jadi kalau ada pilih kasih di dalam partai itu hal biasa, jangan dibawa ke hati, ya kan? Loh, kita belajar kan, kita panutan kita guru kita Yesus. Nah, kalau soal dimaki-maki, apa dulu saya juga emosi ya. Cuma lama-lama mungkin kita belajar. Yesus juga kurang apa dimaki-maki. Udah gitu ditinggal lagi sama muridnya. Ya, coba bayangin seorang Petrus yang 3,5 tahun bersama-sama Yesus. Dia kan cuma ditanya, ente muridnya Yesus? Ah kagak, gua gak kenal. Kan kira-kira begitu doang. Nggak digebukin, belum diancem loh. Belum digebukin. Dia udah ingkar. Nah ini mungkin pelajaran buat kita orang-orang Katolik yang masuk dunia politik. Coba belajar dari situ. Ya, kalau Bung Irfan apa yang dulu saya dialamin, saya bukan emosi aja. Bahkan ya sorry ya, Romo-Romo bahkan yang telepon ke rumah saya, ke istri saya lagi, bilang maaf Pak Kosan masih Katolik. Padahal pada waktu itu Romo, jabatan saya cuma 2 cm di bawah Romo, saya prodiakon. Tuh, juga saya cuma 2 cm di bawah Romo. Coba, kalau Bung Irfan menerima komuni duduk di depan, saya yang memberi komuni. Tuh. Bayangin, saya seorang yang memberi komuni dibilang kadrun. Bung Irfan saya masih ingat benar. Pemilu Rabu tanggal 17 April waktu itu ya, hari Kamis. Istri, sih ingat kenangan itu nggak bisa lupa. Istri saya bilang, kamu nggak usah tugas Kamis putih, tapi saya tugas untuk prodiakon. Semua teman-teman saya prodiakon ngeliatin saya bilang, kenapa kamu ngeliat kayak setan? Jadi kalau Bung Irfan masih terima, saya yang memberi. Nah artinya gini, ke depan kita nggak usah ribut-ribut. Kalau ada Yang umat gak ada yang mau ngantri depan lu. umat nggak ada yang mau ngantri, saya yang datengin dia. Ada waktu hari Kamis, umat nggak ngantri saya yang datengin satu-satu. Kalau nggak mau diterima. Tapi ingat, hari Jumat saya balas dendam. Begitu ada pembasuhan air segini, terkenal juga basah kuyup semua. Ini kesaksian loh, tanya sama umat. Artinya saya mau katakan ya, tapi tahun ini saya kenapa agak tenang ya. Kalau dulu semua Foxian musuh saya bersama, sekarang musuh dibagi-bagi oleh kandung. Hebat juga. Kalau dulu saya jadi sendirian, belum ada Bu Devi, belum ada sekarang Romo mungkin sampai sekarang belum baikan sama saya, ada beberapa Romo gitu. Nah yang saya mau katakan ya, artinya pengalaman juga akan menempa kita. Kalau mengharapkan orang Katolik baik, nggak usah Pak, nggak usah. Murid Yesus aja begitu. Petrus kan nggak digebukin loh. Kalau Yudas pengkhianat udah biasa. Jangan bawa pengkhianat Pak. Nanti kita bahas lagi panjang itu. Jadi kalau orang berkhianat, hari ini kita nggak usah pusing. Udah ada 2000 tahun yang lalu begitu. 3 menit lewat. Iya, 2000 tahun yang lalu udah ada. Ngapain kita bahas? Semua yang ini hari kita alami sudah ada 2000 tahun yang lalu. Karena maaf ya, ini pandangan saya pribadi. Kalau kita lihat Yesus itu kayak politik, cuma dia nggak nyebut partai aja. Mungkin kalau pada waktu itu partai, saya yakin namanya Gerindra. Mungkin. Saya nggak tahu mungkin ya. Mungkin. Karena suatu nggak boleh protes dulu, nggak mungkin ya protes. Mungkin loh saya bilang. Ya kan saya bilang mungkin. Nah, cuma karena belum ada partai politik, tidak disebut apa namanya. Tetapi gerakan-gerakannya itu sama. Coba masuk ke dalam kota Yerusalem bawa begini-gini, sama kayak sekarang kita mau umbul-umbul. Hidup Prabowo. Itu. Kira-kira begitu. Jadi yang saya mau katakan itu kita biasa. Orang Katolik ini hari sakit hati, maki-maki udah ada. Walaupun saya bicara lama Pak Hubert ya, tapi maknanya dalam. Sudah selesai? Terakhir saya mau bilang gini, karena kita sama-sama Foxian, percayalah tahun ini pasti damai. Ya, kalau ada yang kurang lebih itu kita maklumin, karena kita sebetulnya
Dari hati kecil udah tahu kok siapa pemenangnya. Terima kasih. Bu, Kosan ini terkenal dengan prodiakan one quote, one nosti. Ya. One quote, one nosti. Tadi saya melihat ada yang belum tersampaikan oleh Bang Ervan. Ya, dia protes terus. Silakan Pak. Baik, intinya begini, apa yang disampaikan oleh Pak Kosan itu benar, tetapi kalau dulu memang Tuhan Yesus menciptakan partai politik, mungkin bukan nama itu dari Bang. Iya, makanya saya bilang juga mungkin namanya partainya Fox Point Indonesia. Ya. Itu satu. Yang kedua, saya mau katakan begini, Bapak Ibu sekalian, Romo. Mohon maaf, ini untuk internal kita aja. Dan memang ini serius, bahwa perjuangan Fox Point Indonesia ini tidak mudah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Teman-teman di Ganjar itu kita sudah punya banyak pentolan. Ke Pak Prabowo, ke Gerindra, sudah ada penghapusan calon Menteri Agama atau calon Dirjen Bimas Katolik. Lalu pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin siapa yang akan jadi presiden, wakil presiden di 2024? Itu pertanyaannya. Kalau, mohon maaf, kalau Anies Baswedan yang jadi presiden, lalu tidak ada orang kita di dalam, dia akan nunjuk, oke, kamu jadi Dirjen Bimas Katolik, kamu jadi Dubes Vatikan, kamu jadi Dubes Filipina, Timor Leste, dia akan tunjuk sesuka hati dia, karena tidak ada orang kita, gitu. Sehingga tidak salah kalau ada ketimpangan-ketimpangan, gitu. Maka apa yang dilakukan Fox Point Indonesia ini adalah bagian dari upaya untuk menjemput itu. Itu yang orang Katolik tidak tahu. Itu sisi lain dari apa perjuangan kita. Makanya politik itu selalu di panggung depan itu beda, di panggung belakang itu beda. Itu nilai-nilai yang mungkin kita perlu renungkan. Sehingga sekali lagi saya mau katakan bahwa silakan benci kami sekarang karena kiri kanan tengah sudah ada di Anies Baswedan. Terima kasih. Dengan kita. Romo juga sih yang mancing tadi. Mau pesan Grab ya? Saya kan hanya memberikan beberapa pedoman, petunjuk, tanpa menyebut si A, si B, dan si C. Gitu. Ya, lalu sebenarnya memang untuk menjadi Katolik itu, ya kita harus mengikuti jalan salib, itu aja. Nah, jadi walaupun kita sudah menunjukkan cinta kasih, tapi kita dibalas dengan berbagai macam cemoohan atau apa, yang saya cuma mau pesan, jangan sampai cinta kasih itu hilang cuma karena cemoohan. Jangan iman kita hilang cuma karena berbeda pandangan politik. Ya. Justru barangkali dengan menghadapi pelbagai tantangan seperti itu, saya mau katakan, wah ternyata iman saya itu menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat. Cinta kasih saya kepada orang lain menjadi lebih baik. Ya, saya kasih satu contoh konkret kecil. Ya, tahun 2006 saya mengunjungi Tibo di penjara dan kawan-kawannya di Palu. Ya. Dan kita tahu waktu itu dia sudah divonis hukuman mati dengan 2 teman tanpa suatu pengadilan yang adil. Oke. Nah, dalam perjalanan dari pastoran Palu ke penjara, saya sebenarnya tidak tenang. Di otak saya hanya mengatakan apa yang akan saya mau katakan kepada mereka sebagai kata-kata penghiburan, karena mereka sendiri merasa mereka dijatuhi hukuman mati dan tinggal menunggu eksekusi melalui pengadilan yang tidak adil. Jadi saya berpikir sendiri, pasti mereka memberontaklah, mau apalah, tetapi ternyata salah. Ketika saya mendengarkan kisah dan lalu kemudian bagaimana beliau itu sudah sampai pada taraf yang saya mau katakan iman yang matang dalam kesederhanaan dia yang tidak tamat SD, yang hanya sampai kelas 2 SD, tidak tahu tulis menulis, ya.
Akhirnya ketika saya pulang, setelah mendengarkan kata-kata dia, ya, saya tidak mengatakan apa-apa lagi. Saya tidak katakan sabar ya, kuat-kuat ya, tidak perlu lagi. Ketika wartawan banyak yang menunggu, mereka katakan, "Pastor, kesannya apa?" Saya cuma mengatakan satu kalimat pendek. Saya datang dengan apa tadi itu, merasa tidak tenang, ya. Tapi saya pulang dari penjara ini dan iman saya sebagai imam menjadi lebih kuat karena mereka. Jadi bukan saya yang memberi penguatan iman, mereka yang memberi penguatan iman kepada saya. Itu saja. Sehingga itu ketika dimuat di majalah bahasa Inggris di Hong Kong oleh saudara kita jurnalis tua almarhum yang kena COVID, kasihan, si Paul Pati, ya. Judulnya adalah, tulis nama saya, Priest, seperti apa? Living the prison stronger in faith. Something like that. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Baik Bapak Ibu, saya percaya kita semua yang hadir di sini punya keinginan yang sama dengan saya, bahwa pulang dari Gua Lope ini kita bawa sesuatu yang berharga pulang ke rumah kita. Itu menjadi tujuan kita mengadakan retret ini. Nah, bagaimana kemudian kita akan mencapai itu? Bahwa jangan sampai kita sia-sia 2 hari di sini, bawa pulang itu cuma bawa uang receh. Saya kecewa, itu sudah pasti. Apalagi Fox Point menunjuk saya di bidang kaderisasi. Jadi saya menganggap diri saya gagal, termasuk Erna juga meluangkan waktunya juga gagal. Nah, ajakan saya sesuai dengan yang sudah kita rencanakan dan sudah juga sempat di awal kita bicarakan dengan, saya boleh manggilnya Pater ya, karena orang semua manggilnya Romo, jadi saya ikut manggil Romo. Padahal saya dari kecil udah dibiasakan untuk manggil Pater. Dan bahkan kalau manggilnya bukan Pater yang Mangke, tetapi Pater Yance. Benar ya? Ya, mari kita sama-sama mulai hari ini, sore ini kita panggilnya Pater Yance, karena itu panggilan akrab. Sehingga kita akan merasa bahwa Pater adalah bagian dari kita. Nah, itu satu. Kemudian yang kita rencanakan, selesai nanti kita mau kumpul lagi jam 6, kemudian santap malam bersama sambil ngobrol-ngobrol, sambil lobby-lobby. Saya berharap Pak Aposan dengan Pak Bang Ervan akan duduk satu meja, makan sama-sama. Komisi Ya, itu supaya kemudian pada waktu jam 7 nanti kita mulai. Maka tadi di sesi-sesi sebelumnya Pater Yance sudah memberikan boleh dikatakan bekal untuk kita berupa sandang, pangan dan seterusnya, sudah cukup lengkap disampaikan. Tetapi nanti kita berharap Pater Yance akan menyampaikan isi dompet. Jadi bukan lagi baju, bukan lagi makanan, tapi isi dompet akan disampaikan pada sesi keempat nanti. Apa yang menjadi tujuan akhir dari kita? Apa sebetulnya tujuannya kita semua harus ke sana? Gitu. Fox Point harus sebagai Fox yang harus ke situ. Kira-kira demikian. Nah, itu akan disampaikan di bekal kita dan kita jadikan dasar untuk setiap kegiatan kita di kelompok kita masing-masing, di koalisi kita masing-masing. Kira-kira demikian. Karena apa? Karena jangan lupa tanggal 25 November nanti ketika sudah diputuskan siapa calon capres, maka itu sah boleh dipilih oleh siapa saja. Nah, itu harus kita pegang, itu pertama. Yang kedua, jangan dilupakan juga bahwa jangan terlalu bangga jadi Katolik. Kenapa? Karena hanya 8,5 juta dari 277 juta rakyat Indonesia. Kita hanya 8,5 juta, itu artinya sekitar 3% saja. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan 3%? Apa yang bisa kita lakukan dengan 3%? Kenapa kemudian kalau kita sudah menyadari hal itu, kenapa kemudian kita ibarat orang memancing, kenapa kita mancing ikan di kolam kita sendiri? Nah, itu barangkali juga ingin mungkin sebagai stimulan ya untuk mulai berpikir bahwa ya mancing kok semua mancing di paroki ya, di lingkungan, di kolam-kolam kita sendiri.
Padahal kita hanya 3%. Nggak, kalau kasarnya katakan itu nggak ngaruh gitu ya. Nah, kita harus mainnya lebih luas. Itu yang tadi salah satu disampaikan bahwa kita harus jadi ragi. Ragi itu artinya sedikit tetapi bisa menghamirkan banyak gitu. Itu salah satu yang tadi juga saya tangkap dengar dari Pak Triansyah yang disampaikan. Ya, nah itu kira-kira mudah-mudahan nanti sambil istirahat, sambil mandi, mulai ada ide-ide, mungkin lobby-lobby atau ngobrol-ngobrol lagi, diskusi-diskusi lagi, sehingga nggak perlu diskusinya, artinya di sini sudah bisa setengah matang yang disajikan, itu jauh lebih baik, sehingga waktu kita nanti kita akan selesai tidak jam 9 tapi jam 10, sehingga itu betul-betul jadi suatu goldokan gitu. Jadi kita sama-sama jadi juru masak di situ untuk kemudian kita rangkum besok pagi. Setuju dengan demikian? Setuju ya? Baik. Pak Ter, kalau memang ada yang perlu dikoreksi dari apa yang kami usulkan sesuai dengan yang direncanakan atau sudah sesuai seperti itu, silakan. Baik, saya kira karena panitia Fox Point yang merencanakan thread ini, tentu ada hal-hal yang lebih khas ya, dalam misi dari Fox Point yang perlu dibicarakan bersama. Ya, apalagi di tengah tahun politik ini dengan segala pilihan yang berbeda-beda, tapi kan sebagai Fox Point, bagaimana kita menjadi satu suara ya di tengah-tengah ya percaturan yang tajam ini. Ya. Itu mungkin yang tadi diharapkan kan. Nah, dan yang tentu penting dalam hal ini adalah saling menghargai. Jangan sampai nilai itu hilang. Ya. Dan itu berarti ya sebagian dari katakanlah apa yang sudah kita hayati dalam iman kita itu ya, bisa menjadi satu tanda tanya. Ada banyak perbedaan, kita hargai, kita terima, dan kita jadikan itu sebagai suatu kekayaan. Kita boleh maju ke depan. Baik Pak Ter, terima kasih. Sekarang saatnya kita akan istirahat untuk bersih-bersih dan lain sebagainya. Tetapi ada waktunya. Jam 6 kita akan balik ke ruang makan untuk santap malam. Kemudian jam 7 akan dimulai sesi keempat. Jadi mudah-mudahan setelah kita membersihkan diri, menyegarkan diri, semua yang ada di kepala tadi panas-panas itu sejuk kembali. Terima kasih. Selamat. Oh, Pak Handoyo silakan. Pak Ter dan teman-teman semua, saya minta semua nanti hadir di sini, jangan ada yang di luar, ya. Karena sesi nanti kita ingin mendapatkan insight dari Pak Ter, apa yang kita lakukan, gerakan atau mission politik kita, ya. Ini betul-betul, makanya saya katakan retret ini saya ibaratnya mencari benih. Benih ini nanti yang akan kita sebarluaskan. Ya. Kenapa? Karena terus terang menjadi Foxian pada tahun politik ini tidak enak. Nggak enak sama sekali. Ya. Kita ingin betul-betul menjadi Foxian yang berjuang bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk gereja dan kesetaraan yang kita perjuangkan dari dulu. Mudah-mudahan ini menemukan momentum kita. Saya akan buka bagaimana pendirian dari 3 matra. Saya sebut matra ya. Mitra Ganjar, saya Mitra Ganjar nggak ada perwakilannya. Bu Tuti mungkin bisa mewakili sebagai Ganjaris ya, bisa. Oh iya, masuk di akta kita Bu Tuti di Mitra Ganjar. Dan saya nggak tahu lah kita ini perjuangan kita ini kemana, ya, tidak kemana-mana kok. Kita ingin eksistensi gereja kita, siapapun yang menjadi pemimpin kita
tetap eksis. Itu aja. Ya, jadi saya tidak mengharapkan wah begitu Prabowo menang si A si B jadi menteri, itu hanya side effect, bukan itu tujuannya. Jadi tolong ya, jangan saya dengar seperti itu lagi. Guyon-guyon boleh, tapi bukan itu tujuannya Fox Point Indonesia. Guyon-guyon boleh lah ya, kalau ini bosan lah kita jadi menteri kesehatan misalnya. Oh enggak, sorry. Ya, itu guyon-guyon oke. Tetapi kita harus hati. Dan nanti mulai dari jam 7 kita lihat. Kita harus minta apa yang tadi promo atau partner kita ini hebat sekali. Kita minta materinya. Ini betul-betul. Anda mungkin terkantuk-kantuk ya, tapi saya pernah mendapatkan banyak slide dari pastor, dari partner, dan beberapa sudah saya pidatokan. Itu inspirasi dari Pak Mangki. Ya, jadi itu aja. Terima kasih, dia kita istirahat. Selamat istirahat.